Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novia Astuti, stambuk 083 2019 0138. Baik, video kali ini merupakan presentasi dari proposal metode penelitian agribisnis. Adapun judul yang saya angkat, persepsi dan pendapatan petani terhadap penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh, yang merupakan studi kasus di Kecamatan Kelera, Kabupaten Jeneponto. Bab 1, pendahuluan. Perkebunan merupakan salah satu subsektor dari pertanian yang dapat meningkatkan devisa negara Indonesia. Besarnya sumbangan devisa tersebut berdasarkan data dari BPS yang menunjukkan kontribusi perkebunan 97,4% terhadap volume ekspor sektor pertanian dan kontribusi 96,9% terhadap nilai ekspor sektor pertanian. Sehingga subsektor perkebunan menjadi penyumbang devisa negara terbesar dari ranah pertanian. Agar nilai ekspor perkebunan dapat meningkat, diperlukan adanya percepatan investasi. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, investasi di pertanian selama 2009 sampai 2013 masih rendah, yakni hanya sebesar 96,1 triliun. Kemudian pada periode tahun 2014 sampai 2018 meningkat sebanyak 150,7% atau 240,8 triliun. Tanaman cengkeh merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan kebutuhan dunia terhadap biji cengkeh cenderung meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh, produksi cengkeh nasional pada tahun 2014 sebanyak 230.000 ton, 2015 sebanyak 315 ton, dan pada tahun terakhir 2016 sebanyak 450.000 ton. Dalam membaiknya harga cengkeh pada 3 tahun terakhir, diharapkan pemerintah agar terus memberikan dukungan terhadap petani cengkeh di seluruh Indonesia agar produksi dan kualitas cengkeh semakin membaik setiap tahunnya. Kemudian konsep dasar pertanian organik adalah cara produksi tanaman dengan menghindarkan atau sebesar-besarnya mencegah penggunaan senyawa-senyawa kimia sintetik atau pupuk, pestisida, dan pengatur tumbuh. Sistem pertanian buah organik semaksimal mungkin dilaksanakan melalui penggiliran tanaman, penggunaan sisa-sisa tanaman, pupuk kandang atau kotoran ternak, kacang-kacangan, pupuk hijau, limbah organik, off-farm, penggunaan pupuk mineral batuan, serta mempertahankan pengendalian hama penyakit secara hayati, produktivitas tanah, dan suplai hara tanaman. Secara singkat, membatasi pertanian organik sebagai pertanian yang tidak menggunakan input sintetik, tetap menggunakan bahan organik. Selanjutnya, peningkatan persepsi petani terhadap inovasi akan semakin tajam jika pada diri petani tersebut terdapat sifat berani, menanggung risiko, dan lebih berorientasi keluar sistem sosialnya. Faktor penting yang menunjang peningkatan persepsi petani terhadap inovasi adalah ketersediaan input sarana produksi dan sarana pemasaran. Budidaya pertanian yang ramah lingkungan atau lebih dikenal dengan pertanian organik terus dikembangkan, baik itu oleh pihak swasta, pemerintah, atau stakeholder lainnya. Saat ini pertanian organik untuk sektor perkebunan cengkeh presentasinya dihitung cukup rendah. Mengingat budaya cengkeh yang lebih kompleks dengan intensitas serangan hama dan penyakit yang cukup tinggi, membuat penerapan budaya organik di tingkat petani belum mendapatkan respon yang cukup baik. Kemudian, bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi petani terhadap penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh di Kecamatan Kelera. Kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani dalam memilih penggunaan pupuk organik di Kecamatan Kelera. Yang ketiga, berapa besar pendapatan petani terhadap penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh di Kecamatan Kelera. Kemudian, bagian rumusan masalah. Yang pertama, menganalisis persepsi petani terhadap usaha tani cengkeh organik di Kecamatan Kelera. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani untuk menggunakan pupuk organik di Kecamatan Kelera. Yang ketiga, menganalisis pendapatan petani terhadap penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh di Kecamatan Kelera. Kemudian bagian tinjauan pustaka.
Landasan teori, tanaman cengkeh adalah tanaman rempah-rempah purbakala yang telah dikenal dan digunakan ribuan tahun sebelum Masehi. Pohonnya sendiri merupakan tanaman asli Kepulauan Maluku atau Ternate dan Tidore yang dahulu dikenal oleh para penjelajah sebagai Spice Island. Tanaman cengkeh ini merupakan tanaman perkebunan tropis dengan famili Myrtaceae karena iklim tropis yang menjadi kebutuhan tanaman cengkeh, maka dari itu Indonesia dari dulu hingga sekarang merupakan negara penghasil cengkeh terbesar di dunia dan negara-negara Eropa mengimpor cengkeh dari Indonesia. Cengkeh merupakan tumbuhan yang kaya akan manfaat. Cengkeh juga merupakan rempah-rempah wajib dalam berbagai masakan di berbagai daerah di Nusantara. Manfaat lainnya dari cengkeh untuk kesehatan misalnya untuk mengobati sakit gigi, mencegah radang, antibakteri dan jamur, meningkatkan kekebalan tubuh, menangani infeksi pernapasan, membersihkan kuman, menyegarkan mulut, melawan kanker, pengusir nyamuk, mengatasi mual dan muntah dan lain-lain. Budidaya cengkeh saat ini masih makin dilirik khususnya oleh kalangan para petani karena nilai jual yang cukup tinggi kalau dibandingkan dengan rempah-rempah yang lainnya. Meskipun begitu tidak semua harga cengkeh itu sama. Cengkeh yang mempunyai kualitas bagus pasti mempunyai nilai jual yang bagus pula. Kemudian bagian perspektif petani. Perspektif pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh seseorang di dalam memahami informasi tentang lingkungan, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi yang menghasilkan suatu gambar yang mungkin sangat berbeda dari kenyataannya. Kemudian, petani cengkeh mempunyai peranan penting yang cukup besar dalam menunjang upaya peningkatan pendapatan negara. Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah memberikan pelatihan mengenai pengembangan usaha tani cengkeh untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui pengadaan perkebunan rakyat. Akan tetapi perkembangan produksi tidak sama yang disebabkan oleh sifat dari tanaman cengkeh yang musim bunganya tidak merata. Kadang-kadang ada 1 tahun yang masa bunganya lebat, kemudian diikuti oleh 1 tahun di mana pohonnya berbunga sedikit atau hampir tidak berbunga. Jadi dapat dikatakan siklus produksi tidak sama setiap tahunnya. Kemudian penerapan sistem pertanian organik. Tentang sistem pertanian organik, menurut Peraturan Menteri Pertanian menyatakan bahwa penerapan sistem pertanian organik yaitu sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem termasuk keragaman hayati, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan atau kondisi setempat. Jika memungkinkan, hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metode biologi, dan mekanik yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem. Kemudian bagian kerangka berpikir. Kerangka pemikiran, persepsi, dan pendapatan petani terhadap penggunaan pupuk organik pada tanaman cengkeh yaitu petani cengkeh. Pupuk organik persepsi, adapun faktor internalnya yaitu umur, pendidikan, luas lahan, pengamatan, pendapatan, akses informasi, dan faktor eksternal yaitu peran penyuluh, peran kelompok, karakteristik, inovasi, dan pendapatan. Kemudian bab 3, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2022 di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purposif berdasarkan atas pertimbangan bahwa di Kecamatan Kelara merupakan kecamatan yang menerapkan sistem pertanian organik pada tanaman cengkehnya. Yang kemudian, populasi dan sampel. Pada penelitian ini dilakukan pada petani yang berada di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Jumlah populasi sebanyak 330 petani cengkeh yang ada di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel dipilih sesuai data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 30 orang.
Nah, itulah tadi hasil persentase video dari proposal penelitian agribisnis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.